Halo Besku, ketemu lagi dengan saya Fernawan Putra di channel Ajudan Sultan. Nah, di sini saya akan bercerita, Bes. Gimana sih perjalanan jadi pelaut itu seperti apa? Perjalanan kita. Nah, ikuti terus channel saya, jangan lupa ya, like, share, and subscribe ya. Follow juga Instagramnya @Fernawan Putra. Jangan lupa. Ini kawan saya ini pengen tahu gimana sih ceritanya jadi pelaut itu. Soalnya dia itu baru lah masuk dunia pelayaran, itu baru. Ikuti terus ya, Besku. Selamat malam untuk semuanya yang ada di sana. Semoga kalian sehat. Makasih udah diajak masuk di vlog ini ya. Oke, sama-sama. Aduh, ini kita lagi di mana sih ceritanya ini? Lagi di Banyuwangi. Ini kita lagi di Banyuwangi, proses bongkar muatan lah ibaratnya. Kita kan muatannya MFO BS. Nah, kita lagi bongkar ini di Banyuwangi. Itu kalau boleh tahu maksudnya gini, ini kapal muat membawa gitu atau mengirim muatannya yang disebut tadi apa? MFO. MFO. Nah, itu gimana sih? Coba bisa dijelaskan nggak gimana? Nah, kita proses ini dan lain-lain. BS. Kita ini kalau muatan itu posisinya kita harus di Cilacap ngambilnya. Kita ngambil muatan itu di Cilacap. Pokoknya kalau ngambil semua itu di Cilacap, tergantung DO-nya kita mau ditaruh kemana. Kita itu lainnya liar, BS. Nah, liar itu mau ke Merak, mau ke Tanjung Uban, Riau, mau ke Balikpapan, mau ke Banyuwangi, Surabaya, atau mau ke Ambon, itu nanti ikut sama DO-nya. Nah, gitu, BS. Oh, jadi semua sudah ada yang ngatur gitu? Iya, BS, sudah ada yang ngatur. Kita tinggal jalani aja, ambil muatan dari Cilacap, kita jalan sesuai prosedur yang dari email lah. Oh gitu. Tapi semua itu yang mengarahkan untuk mengirim dan yang dibilang lain liar tadi itu yang ngatur atau kita dapat perintah dari siapa sih sebenarnya? Nah, kita dapat perintah dari Pertamina-nya, BS. Nah, kita kan di charter Pertamina ini. Nah, Ya, kita ya. misal muatan dulu, mau ambil muatan di Cilacap. Nah, nanti kita mau kemana itu udah diatur dari sananya. Jadi kita ini kapal yang sedang diarungi ini ceritanya Iya. itu dicater oleh Pertamina. Iya, charter Pertamina. Berarti hebat ya, udah ada Pertamina yang nyarter dari badan usaha milik negara ini. Iya, Oke. gitu, BS. Jadi untuk ini saya mau nanya nih ceritanya. Kehidupan seorang pelaut nih, dari mungkin apa saja yang dikerjakan, kegiatan apa yang ada di kapal, apa yang harus dilakukan tuh gimana sih? Pengen tahu saya. Kalau kehidupan itu kehidupannya macam-macam, BS. Ya, Nah, macam-macam. ini tanya tentang pekerjaan dulu ya. Oke. Nah, kalau pekerjaan itu misal ini kan kita ada 3 shift lah, dari 48, 812 sama 124 ya kan. Itu maksudnya 48, 8, 12, 24 itu gimana maksudnya ini? Itu kan kita jaga itu 4 Oh, jam, 4 ada jam. jaganya Ya. juga. Oke. Tapi kalau siang itu harus overtime 2 jam. Overtime berarti di luar dari yang 4 jam tadi. Iya, tambah di 2 luar. jam. Ya, Oke. kita overtime 2 jam itu bener ya. untuk kerja. 2 jam itu untuk kerja. Jadi di luar dari jaga. Di luar dari jaga. Iya. Kalau jaga itu 4 jam. Hmm. Kita proses itu di sini jaga itu 4 jam 4 jam. Oh gitu, jadi 3 shift itu tadi. Ya, Berarti kalau- ada 3 orang yang melaksanakan tugas jaga tadi ya? Iya, ada 3 orang lah, 3 shift lah Oh ibaratnya. iya. Nah, kalau overtime itu pekerjaan lah, maintenance ibaratnya. Apa ngecek-ngecek, apa bersih-bersih, semua yang ada di kapal sini lah. ibaratnya, Oh BS. gitu ya. Nah, denger ya. Di sini bisa paham nih apa yang dikerjakan oleh seorang pelaut. Untuk ini pekerjaan udah nih. Kalau untuk kehidupannya sendiri nih, di luar dari pekerjaan, Kehidupannya, ini kehidupan hari-hari, gimana dulu? kehidupan di atas kapal aja. Oh, Mungkin kehidupan di atas kapal. pada saat gini aja, saya pisah jadi 2. Mungkin kehidupannya pada saat kapal tidak berlayar dan pada saat kapal berlayar itu gimana, Bos? Kalau kapal berlayar ini, ini kapal berlayar ya. Nah, ini kapal sedang di atas laut nih Iya, ceritanya di atas ada laut ini gelombang kita, ambing ya, ini. gelombang ambing kan. Iya. Kalau tentang kehidupan itu ibaratnya tergantung orangnya, Bel. Kalau orangnya itu merasa
merasa nyaman, suka dulu lah, yang penting suka dulu itu. Harus menyukai dulu. Iya, harus semua apapun yang dialami itu harus suka dulu. Di luar dari apapun ya sebenarnya, keseluruhan harus di suka luar dulu lah. ya, Harus suka dulu. Kalau suka dulu pasti nyaman dia. Ya kan? Sama kayak percintaan. Iya. Ya, kalau suka dulu walaupun pekerjaan itu berat, walaupun pekerjaan itu susah, itu pasti terasa ringan, terasa gampang. Betul, harus suka pokoknya. Kalau hati udah nggak terima dongkol itu pasti mau kerjaan ringan kayak gimana pasti berat ya, Bes, pasti ya? berat. Betul, pasti berat itu, Bes. Kalau tentang perjalanan ini kapal lagi berlayar, kapal lagi berjalan di luar dari kerjaan. Susahnya apa enaknya? Nah, ini kan ada muncul lagi nih ya. Boleh dijabarkan lagi kalau susahnya seperti apa, senangnya seperti apa. Kalau susahnya ya, Bes. Kalau susahnya itu kita jauh dari keluarga, Bes. Oh iya, betul. Kita jarang dapat sinyal. Kalau enggak kelihatan pulau itu kita jarang lah pokoknya dapat sinyal itu. Perjalanan itu paling cepat itu 2 hari, paling lama itu bisa 7 hari tergantung line kita, Bes. Iya. Misal ini kita dari Banyuwangi mau ke Merak, Banten, itu perjalanan sekitar 3 hari, Bes. Nah, itu 3 hari. Nah, 3 hari itu kadang dapat sinyal, kadang enggak. Gimana itu perasaannya? Kalau kita merasa tidak suka dahulu, pasti itu tidak nyaman pasti. Kita, Bes. Berat ya, mikir berat kan, pasti. Ya. Nggak ada sinyal, nggak bisa handphone atau telepon pacarnya. Tapi kalau soal tidur, nah soal tidur itu istirahat ya. Istirahat itu nyaman lah kita. Kalau istirahat itu nyaman. Kalau soal makan, insya Allah enak lah kalau soal makan. Ini kekurangan. Maksudnya enak dalam arti rasa atau apalah. Ini kalau ya untuk makanan ini gimana di atas kapal? Kalau rasa, ya kan. Kalau ya. Rasa itu enak lah. Ini di sini kan ada kokinya juga. Oh, ada koki ya. Jadi memang atau itu semua kapal atau hanya beberapa kapal yang memang memiliki ada jabatan seorang koki gitu. Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya itu di semua kapal ada kokinya. Semua kapal. Ya ada. Soalnya itu yang menyetok makanan lah ibaratnya, kan kita makan 3 kali sehari lah ibaratnya. Kalau pagi, siang sama sore. Kayak biasa ya aja, kan. ya. Tapi di luar dari 3 hari itu misalnya nih kita lapar di tengah malam. Apalagi tadi yang saya pertanyakan adalah ada yang jaga mungkin bisa jam 12.04 itu kan jam 12 sampai jam 4 subuh. Iya. Itu gimana tuh kalau lapar? Apakah harus makan wajib 3 kali atau bisa lebih dari? Kalau di sini ya, Bes. Nah, itu bisa lah lebih, tapi masak sendiri. Misal gitu. Masak mie rebus ya kan. Iya. Pakai telur itu udah disiapin buat yang mau makan malam. Soalnya kalau jaga malam itu harus makan, Bes, karena kesehatan itu penting ya. Betul. Memang mungkin dari pekerjaan dia tidak berat, tapi mungkin dari dalam diri mungkin mata bisa lelah atau gimana. Iya, pokoknya kalau kerja malam jam 12 lah ya. 12 sampai jam 4 ya itu harus ada asupan gizi, Bes, asupan gizi. Kalau enggak nutrisi lah, ya kan, biar kita itu badannya tetap sehat. Karena begadang itu bisa bikin sakit kita, Bes. Betul. Tapi untuk kembali lagi untuk makanan, jadi di luar dari koki dia tidak ada wewenang untuk melaksanakan kegiatan belanja memasak itu, tidak ada. Ya ada, Bes. Itu khusus yang bagian memasak itu di dunia perdapuran ya. Dapuramu perdapuran itu dapur itu tempat masak lah, tempat masak, betul. Ya kan, kitchen ya, kitchen. Okay. Nah, kalau dunia dapur itu ada koki sama miss boy lah. Miss boy itu apa ya kalau misalnya boleh tahu itu? Miss boy itu ibaratnya dia yang bantuin koki lah. Tangan kanan asistennya koki. Koki aja di sini ada asistennya loh. Siapa tahu ada yang minat jadi koki. Asisten koki ya. Iya, Bes. Kan ini masalah makanan udah. Kalau saya pengen tanya lagi untuk masalah ini, Bes, jaganya jam berapa sih kalau boleh tahu? Ini kalau saya 8.12 ini. Jadi ini lagi jaga ya? Iya, ini lagi jaga saya sambil jaga ini. 8.12 ini. Oh iya, Bes, tadi kembali lagi yang suka dukanya kehidupan di atas kapal. Masih banyak pertanyaan-pertanyaannya saya ingin tanya. Tadi udah suka ya juga. Sekarang tadi ya enak. Tadi masih duka ya? Masih gak enak ya? Nah, sekarang enaknya.
Kalau enaknya ini Bes, Nah, enak. kalau enaknya itu kan kita makan terjamin lah, Hmm. 3 kali sehari, tidur terjamin juga lah. Kalau tidur itu kita istirahatnya enak lah pokoknya kan. Nah, kalau enaknya lagi kita bisa ke pulau seberang tanpa mengeluarkan biaya, tapi dibayar Bes. Ingat itu, tapi dibayar. Ya kan kita mau ke Kalimantan, ke Sulawesi, Sumatera, Ambon, Papua, itu kita tanpa mengeluarkan biaya tapi malah dibayar Bes. Enaknya itu kita bisa keliling, jalan-jalan dan digaji, ya kan. Untuk tadi kan sempat nyebut ya Bes, masalah tidur Bes. Jadi untuk kamar itu gimana sih? Kalau di sini kita kamar sendiri-sendiri Bes, plus oke. kamar mandi dalam. Waduh, udah tempat tinggal dapet, makan dapet, jalan-jalan gratis kurang apa? Oke, lanjut Bes. Itu tadi untuk masalah kamar ya? Ya masalah kamar itu, masalah itu kan. Ya kita pun kalau misal kita berada di posisi ini, kita di Banyuwangi ini lah. Nah, ya, Nah, sekarang kita di Banyuwangi ini, kita boleh pesiar lah kalau asal nggak jam jaga kita. Nah, misal kita udah selesai jaga, kita boleh pesiar. Kita mau butuh beli rinso kah, beli perlengkapan mandi, ya kan, pribadi ya ya. kebutuhan pribadi lah, kayak pewangi pakaian. Oh, iya, iya. Kalau rinso ada di sini, cuma kalau pewangi pakaian harus beli sendiri Bes. Iya, Bes. Masa sikat gigi minta dibeliin kan nggak mungkin. Manja Nah, banget. sabun harus beli sendiri Bes, sama jajan-jajan beli sendiri. Kalau kalian pengen jajan sendiri, ya kan. Nyemil ya. Nyemil-nyemil lah buat di kamar. Siapa tahu kamu lapar tengah malam, ya kan, pengen cemilan-cemilan kan, beli sendiri Bes. Gitulah. Bisa minum dulu ya. Bisa. Ya, minum. Kita ngopi dulu aja Bes, Ini biar ngeteh nggak ini, panik ngeteh. ini, ya kan. Ini kalau untuk kopi gimana ya Bes ya? kalau Atau untuk teh gitu. Nah, kalau untuk kopi ini kita udah disediain ini, nggak bakal kehabisan lah. Ibaratnya kan gitu. Pasti ada, kalau kopi teh itu pasti ada buat persiapan yang orang-orang jaga, orang-orang yang ada kerjaan di sini ada kalau kopi teh itu. Jadi semua sudah dipenuhi oleh pihak kapal untuk segala kehidupan ya. Pihak perusahaan, Bes. Perusahaan, oh, Iya, perusahaan. pihak perusahaan yang punya kapal Bes. Oh, yang punya kapal, siapa tahu kalian juga bisa punya kapal membayari ya. Ngomong-ngomong ini lagi di ruangan apa sih Bes? Ini Kalau di bisa dijelaskan, Bes. engine room ini Bes. Engine Engine room room. itu tempat jaga mesin Bes. Di kamar mesin lah ibaratnya kan, tempat jaganya di engine room. Ini ruangannya seperti ini Bes. Yang ada di belakang kita, samping kita ini ruangannya seperti ini. Ini tempat kerja kita ini Bes. Kan kita bagiannya mesin ini Bes. Berarti ada bagian lain, maksudnya di kapal itu ada berapa bagian sih, departemen atau Nah, mungkin departemen apa? kan cuma ada 3 Bes. Yang deck sama dapur sama engine Bes. Tuh. Jadi untuk base ini mesin Departemen ya? engine. Engine ya, Nah, mesin mesin ya. Engine ini mesin. Jadi yang ngurusin mesinnya kapal gimana bisa berjalan dengan baik dan Nah, lain-lain itu ya. semua departemen mesin Bes. Pokoknya soal tentang mesin, nah soal tentang mesin itu yang ngurusin departemen mesin Bes. Oh, jadi di luar dari itu misalnya kayak yang dibilang Dek tadi itu nggak bisa gitu ya untuk ikut campur urusan mesin. Kalau deck itu nggak bisa ikut campur urusan mesin, itu bagiannya atas ya, bagian muatan, bagian perairan, bagian safety kita juga harus sendiri-sendiri lah. Misalkan jaga safety itu harus sendiri-sendiri, orang mesin juga ada safety-nya. Kalau di sini kan musuhnya sama besi semua Bes. Safety itu harus penting. Safety first ya, logo Ya, apa safety first lah. kayak logo dari seorang pelaut ya yang di kapal. Dan ingat di sini Bes, jangan pernah bengong karena di sini mesin bergerak semua Bes. Kita cuma daging, apalah daya kalau daging digiling sama mesin, ya kan? Waduh, hilang nyawanya. Betul. Ya, itu kehidupan di atas kapal. Iya kayak gitu lah. Semua alhamdulillah terjamin itu kehidupannya. Oh iya, ini pengen nanya nih, ada selentingan-selentingan dari luar ini ceritanya Bes ya. Ada apa? Image dari seorang pelaut itu, ini dari Nah, selentingan-selentingan di luar sana itu, image dari seorang pelaut itu kan selalu
adalah identik dengan dunia malam gitu. Ya entah itu minuman beralkohol, dugem, dan terutama untuk wanita ya. Itu gimana sih tanggapannya? Gini Bes, kalau menurut saya ya dari, kan dari pelautnya dari langsung saya, ini ya, saya sendiri ini pelaut nih. itu tergantung orangnya Bes, nggak semua pelaut itu seperti itu ya kan. Semua Mungkin di luaran sana dibilang itu pelaut banyak duitnya ya kan. iya. Nah tapi nggak semua itu seperti itu Bes. Misal orang itu sering ke dunia malam lah, clubbing lah, atau main cewek lah, itu nggak semua seperti itu. Semua itu jangan dilihat dari penampilan Bes, walaupun kadang ada penampilan yang kayak arogan lah, kayak apalah. Kalau saya ini penampilannya seperti ini lah. Nah ini Bes, ini gimana nih Bes? Kalau Besnya sendiri, kalau dilihat looksnya ini, kalau saya ini penampilan emang seperti ini Oh, Bes. penampilan ya? Iya emang penampilan seperti ini Bes. penampilan bisa menipu. Nah, tapi kalau untuk dunia malam, insya Allah enggak lah. Insya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan Oh, enggak enggak. lah. Ya paling kita kalau misal pesiar ini, kalau malam-malam kita nongkrong makan. Nah iya nih, kan? untuk masalah pesiar nih, lu turun ke darat, apa sih yang dilakukan biasanya untuk pelaut itu ngapain sih? Nah kalau masalah pesiar ini Bes, kita kebanyakan kan buat refreshing lah. Kalau habis kerja kan pasti penat, capek itu pasti. Kita butuh pasti. refreshing ya kan. Nah, paling kalau kita pesiar itu kan, misal dari kapal itu kalau kapal di tengah kita harus naik boot Bes. Oh, Nah. kalau kapal di tengah maksudnya itu seperti apa? Kita kapal di tengah itu lagi berlabuh. Oh, lagi berlabuh, dia nunggu, tidak di pelabuhan atau semacamnya gitu. Ya, kita lagi berlabuh nunggu antrian lah. Misal mau muat apa mau bongkar ya kan pasti nunggu antrian. Iya, iya. Ya. Itu kita harus naik boot Bes. Nah, naik boot itu paling murah lah, 150 itu ongkosnya naik boot aja itu. Itu udah lumayan juga ya, Bes. Iya. Untuk bootnya gimana, Bes? Maksudnya kan kita masa tiba-tiba ada kayak angkot gitu, kita di jalan terus ada boot lewat-lewat, kita kiri Enggak, kita kanan, ada kanan. ibaratnya ada pelanggan lah, kita kontak. Oh, dia Suruh jemput. Oh, gitu. Iya. Kayak Gojek ya. Iya, Kita kan Gojek. Gojek di laut itu boot, Bes. Ya, kita telepon bootnya, Hmm. nah, baru suruh jemput kan, baru kita bisa ke darat Bes. Nah kalau soal di darat itu kita paling nongkrong kan, cari pemandangan lah, shopping Pemandangan biasanya. apa dulu nih, Bes? Ya biar nggak, misal di sini kan lihatnya cuma laut, mesin, orang-orang, Itu terus kita diulang itu ya. terus kan. Nah kalau di luar sana kan banyak lah pemandangan-pemandangan indah, ya kan. Misal kita mau shopping ini terserah lah mau kemana kan, kita mau pengen baju atau apa, atau beli apa ya kan. Betul. Itu kita shopping. Kalau biasanya setelah shopping itu kita makan nongkrong ya kan. Nah, habis itu kita balik lagi ke kapal Bes, karena kita harus jaga lagi nanti. Iya, ya, itu harus di luar dari jam jaga ya. Iya itu harus di luar dari jam jaga. Iya sih, Soalnya jaga itu kan harus ada orangnya lah, soalnya di sini mesin hidup semua Bes, harus ada yang jaga itu Bes. Ya ngomong-ngomong, ya udah jelas lah ibaratnya itu semua bukan dari pekerjaannya ya, Bes ya. Dari orangnya. Dari Mau orangnya kayak mau pekerjaannya apa, kalau orangnya memang sukanya kayak seperti itu ya pasti akan main-main. Ya Ya, pasti seperti main itu ya. dunia seperti itu. Kebanyakan orang itu mikirnya negatif lah tentang pelaut. Iya, betul, itu Mungkin banyak dikira itu pelaut banyak duitnya. Ya kalau menurut saya refreshingnya seperti itu. bukan masalah banyak duitnya atau apa, itu tergantung orangnya Bes. Kalau orangnya suka pada dunia malam itu, walaupun pekerjaannya apa aja pasti dia sering ke dunia malam Bes. Ingat, orang itu harus sawang sinawang Bes. Yang dilihat kalian baik belum tentu dia baik, yang dilihat kalian jelek pun belum tentu dia jelek. Itu Bes, karena hidup itu enggak semudah itu Bes. Pakai pepatah Jawa betul ya. Iya. Ngopi dulu ini. Itu Bes, kita kan harus melihat orang itu bukan dari casingnya aja Bes, kita lihat dari hatinya, dari cara perilakunya, semua kan bisa dilihat dari situ Bes. Karena apa, kita jangan mendeteksi lah orang itu sering ke dunia malam, seorang itu nggak baik, itu
jangan seperti itu, Jangan Bes. melihat langsung gitu Iya. ya, tanpa mengenali langsung Ya, tanpa ngejudge. mengenali. Ibaratnya gini, Bes, kamu tahu nama saya tidak dengan ceritaku. Wah, betul betul. Iya kan? betul. Itu. Sekarang kembali ke kapal. Ini kapal besar atau kategorinya kecil ya, Bos? Kalau menurut saya ini kapal udah lumayan lah, soalnya GT-nya 30.000 ini, Bes. 30.000 itu bisa muatan sekitar 25 ribuan lah. 25 ribuan, bagian horsepower-nya 10 ribuan lah. Jadi untuk jenis, Bes. Jenisnya ini Ini kapal apa ya? jenis kapal kita ini kapal tanker, Bes. Tanker. Tanker itu kayak gimana? Mengtenggu itu kapal tanker. Maksudnya tanker itu seperti apa? Bes? Kan mungkin orang-orang di luar sana taunya mungkin ini yang bukan pelaut ya, mungkin taunya kapal itu hanya kapal kayak penumpang gitu. Nah, kan kapal itu banyak, Bes. Ada kapal penumpang, ada kapal kargo, ada kapal tabut, ada kapal tongkang, ya kan. Nah, itu semua kita kapal tanker. Kalau kapal tanker itu khusus muat bahan bakar, Bes. Kita muat bongkar itu bahan bakar, Bes. Misal minyak mentah, chemical, premium, solar, itu MFO. Jadi semua yang berbahan cair. Ya, berbahan cair ya. Jadi kalau kayak yang dipakai di kendaraan di darat seperti mobil, motor juga itu kapal tanker yang bawa. Iya, kapal tanker yang bawa. Kita misal ngambilnya dari mana, itu kan tergantung kapalnya kan. Mau ngambil dari mana, kita bongkar di mana, itu, Bes. Ada tergantung kapalnya, kita muatan misal khusus MFO, bensin, premium lah. Premium, solar gitu, nggak boleh dicampur-campur, Bes. Itu ada sendiri-sendiri lah, khusus pokoknya. Bisa dipahami. Ngomong-ngomong ini udah berapa tahun berlayar ini, Bes? Kalau saya hampir 5 tahun lah. Udah lumayan lama juga. Jadi kapan ya terakhir ketemu? Udah punya pacar apa belum, Bes? Kalau saya sendiri belum punya lah. Waduh. Aduh, ini bisa jadi ada siapa tahu yang nonton kan cewek-ceweknya ini. Yang penting kan tidak suka dunia malam ya. Orangnya untuk orang tua. Seperti itu. Terakhir Gitu, ketemu Bes. orang tua kapan, Bes? Saya terakhir ketemu orang tua 1 tahun yang lalu, Bes. Waduh, lama juga ya. Iya, 1 tahun yang lalu saya Jadi- terakhir ketemu orang tua. Rindu pasti ya. Kalau rindu pasti. pasti. Siapa sih anak yang gak rindu sama orang tua juga? Iya, ada. Bes. Kalau rindu itu berat, biar saya aja yang rindu. Wah, Kalian gak aduh. akan kuat, Bes. Ngatasinnya gimana itu, Bes? Kalau misalnya Ya. misalnya nih pada saat sedang rindu orang tua nih kan karena katanya nggak ada pacar. Ya. Kalau Tapi saya ini sinyal nggak ada nih, Bes. Lagi di berlayar. lagi sinyal belayar ini. Ya. Kalau kita rindu, paling kita bisa membayangkan, Bes. Ya kan, membayangkan gimana sih rasanya itu hidup di rumah sama orang tua, itu semua yang kayak saya lah, kayak pelaut ini pengen lah hidup di rumah dekat orang tua, ya kan. Tapi kan kita itu masalahnya gini, Bes, karena kehidupan itu kan nggak tahu semua, ya pekerjaan kita juga nggak tahu semua. Mungkin ini udah menjadi takdir saya kan, jadi pelaut ini jauh dari keluarga ini udah menjadi takdir saya. Makanya saya berat nggak berat, suka nggak suka, rindu nggak rindu, itu harus dilakukan, Bes. Karena saya juga butuh biaya hidup, ya kan. Nah, itu harus kerja, harus pokoknya harus itulah, senang lah, harus senang kan. Kita di sini kan, walaupun itu kita kadang pengen di rumah, masa-masa muda kita lah, ibaratnya kan kita masih muda nih, Bes. Ya kan, kita masih muda ini, sekitar mau tanya umur nggak? Kalau umur cuma 25 lah, masih muda kan? 25 masih muda kan. Nah, apalagi di posisi yang kayak saya lah, pengennya nongkrong, main, ibaratnya kesana kemari, itu kalau menurut saya ya nongkrong, guys. Nikmati hidupmu, nikmati lah. Kalau bisa jangan sia-siakan masa mudamu demi masa tuamu, ya kan. Nanti kamu menyesal. Selagi kamu masih kuat, masih bisa berusahalah, karena proses tidak akan mengkhianati hasil, Bes. Berusahalah pokoknya. Jangan lupa berdoa itu, Bes. Berdoa, minta kepada yang nyiptain kalian lah. Minta nyiptain kalian itu pasti semua ada
prosesnya Bes. Nggak mungkin kita langsung kayak membalikan telapak tangan kita langsung dapat yang kita inginkan, nggak mungkin Bes. Mustahil itu kalau nggak berusaha. Pokoknya harus berusaha, pantang menyerah, jangan pernah bosan, itu tetap berusaha. Walaupun belum dikasih tetap berusaha, berdoa, itu akan kamu bisa sukses Bes. Ingat itu Bes. Sukses itu jalannya berbagai macam cara. Iya, yang berbagai penting tetap macam cara. halal. Yang Mau penting apapun pekerjaannya, tetap berusaha, berdoa, itu supaya kalian bisa sukses. Bes, ngomong-ngomong nih, kalau Nah. untuk di luar sana yang pengen jadi pelaut nih gimana Bes? Kalau menurut saya yang pengen jadi pelaut itu tergantung orangnya juga Bes. Ya kan, kalau orangnya udah pengen jadi pelaut, jalani aja, lakuin. Jangan pernah mundur lah. Kalau kita udah terjun itu sampai basah ibaratnya. Jangan Mainannya pernah, di air iya. ya, pelaut ya. Ibaratnya kan kalau kita udah terjun sampai basah. Kalau untuk pelaut pemula itu kan pasti kena ombak mabuk. Pasti itu, Mabuk. nggak mungkin nggak. Pasti kalau untuk pelaut pemula. Nah, apalagi waktu di kapal-kapal kecil lah, kapal-kapal kecil. Dulu saya juga mabuk. Mabuk juga Bes? Iya, dulu saya juga mabuk. Gitu Iya, ya. itu mabuk yang alami dia. Alami ya. Iya. Yang penting bukan mabuk dari ya. Itu mabuk alami laut Bes. namanya ya. Mabuk laut ya. Pastilah semua orang pasti ngalamin itulah. Pertama dia naik kapal pasti dia mabuk. Apalagi naik kapalnya kecil. Tapi kalau naik kapalnya yang saya tempat Kayak ini, ini ya. nah mungkin nggak mabuk lah. Soalnya dia kalau kena ombak nggak terlalu goyang. Oke. Kalau di kapal kecil sekitar GT 4000, 3000 itu kalau kena ombak, apalagi laut Jawa, laut Jawa itu kan kadang ombaknya besar Bes. Nah, itu pasti goyang lah. Pasti yang baru pelaut pemula pasti mabuk. Kalau kita ini berlayarnya cuma di Indonesia aja Bes. Nah, semoga doain aja lah supaya bisa keluar kan. Nanti saya bikin vlog di luar sana ya Ditunggu, kan. Bes. Ditunggu, Bes. Doain aja Bes bisa keluar Bes. Yang mau masuk nih bagi pemula yang belum tahu apa-apa nih mau masuk itu ada sekolahnya kah atau maksudnya apa-apa yang dipersiapkan atau ngapain sih gitu loh, gimana sih jalannya saya mau jadi saya ini mau jadi pelaut gitu loh, apa langsung ke kapal mendaftar atau Nah, gimana lah? kita jadi pelaut itu ada dua cara Bes. Dari dasar maupun dari akademi Bes. Oh ada. Nah, Ya. kalau dari dasar itu kita merintis dari bawah Bes. Kita sekolah itu ambil sertifikat, Oh, ambil ijazah ya kan, nanti sekolah lagi itu ada pengalaman berlayarnya Ada lah. tingkat-tingkatannya. Ya, ada tingkat-tingkatannya. Ya, ya, ya. Tapi kan jadinya nanti sama aja, tapi Sama kita aja. harus sekolah Bes. Oh. Tapi kan kita lebih lama. Oh, Sedangkan yang akademi itu kita langsung jadi perwira lah ibaratnya. Oh, gitu. Kalau yang akademi itu langsung jadi perwira Bes. Kita sekolah selama 3 tahun lah. 3 tahun itu dapat D3 sama ijazah lautnya ANT 3 kalau buat dek, kalau buat mesin ATT 3 Bes. Dapatnya ada juga yang dari SPM itu Bes. SPM itu ada yang dapatnya ANT 4, ATT 4, ada juga yang dapatnya ATT 3, ANT 3 Bes. Kalau dari SPM itu. Tapi kan harus ngurus lagi dia, sekolah lagi. Tapi kalau dari akademi itu kan sekolahnya cuma 3 tahun Bes. 3 tahun itu di sekolah kan, baru magangnya setahun Bes. Magang perolanya setahun itu. Jadi kadet Bes. Setahun itu baru nanti wisuda ijazah keluar Bes. Kalau dari umum kita harus merintis dari bawah, kita ngambil sertifikat, baru sekolah ngambil rating lah. Rating itu ATTD itu dasar kita. Ya kalau sebenarnya ngambil sertifikat aja bisa Bes, kayak di kapal-kapal ikan lah, kapal apa cuma BST aja. Tapi kalau di kapal tanker, kargo itu harus punya rating atau ANTTD Bes. Itu dari dasar itu Bes, kalau dari dasar seperti itu lah. Gitu. Pertanyaan terakhir nih, pertanyaan terakhir. Aduh, ini agak sensitif sih sebenarnya masalah ini. Cuma mungkin bisa diberitahukan atau kalau enggak juga ya enggak apa-apa sih. Atau mungkin kisaran-kisaran yang mendekati lah. Untuk gaji sendiri seorang pelaut itu berapa? Kalau Ini boleh gaji tahu. untuk siapa? Untuk saya apa untuk yang lain? Ya bisa dibilang semua lah, semua rata-rata misalnya. Kalau untuk base sendiri boleh untuk base sendiri atau untuk
Kalau pelaut di luar sana. untuk orang lain kan beda-beda ini Bes, tergantung perusahaan ya kan. Oh iya Nah, iya. tergantung perusahaan Bes. Kalau saya Kalau Bes 55 55 gini ya. Iya. Aduh. Nah, Masih belum bisa disebutin ya. iya Bes, ya. itu Ya, aja lah. biar nyoba sendiri lah, biar Iya. penasaran, kalau dikasih tahu kan tahu. Ya, yang penting ini Bes, kalau gaji mau seberapapun, kalau untuk biaya hidup itu bakal cukup Bes. Tapi kalau buat gengsi itu nggak bakal cukup. Oh iya betul. Iya kan, pokoknya untuk biaya hidup, untuk makan, untuk kebutuhan kita itu insya Allah cukup Bes. Alhamdulillah, kalau gaji saya bersyukur lah, udah cukup untuk biaya hidup. Saya berterima kasih sama yang di atas juga karena sudah memberikan sesuai apa yang saya inginkan ya kan. Tapi jangan lupa berusaha dan berdoa terus Bes. Ingat itu Bes. Nah, sampai ketemu kembali ya Bes. Jangan lupa like, share, and subscribe ya di channel saya Ajudan Sultan. Saya Fernawan Putra. Follow juga Instagramnya @fernawanputra Bes. Sampai jumpa kembali di channel-channel berikutnya. Jangan lupa tonton sampai habis, jangan di skip loh Bes. Ini cerita menarik untuk Anda. Oke Besku, dadah.